HP Reno 7 5G telah resmi rilis di Indonesia pada Selasa 8 Februari 2022. Ponsel ini patut dilirik untuk dijadikan pilihan ponsel baru di tahun 2022 ini. HP Oppo Reno 7 5G memiliki spesifikasi yang lebih baik daripada seri Oppo Reno sebelumnya. Daya tarik utama dari ponsel ini adalah terletak pada kameranya yang memakai sensor Sony IMX709. Sensor ini dapat dihadirkan dalam Oppo Reno 7 5G ini berkat kerjasama pihak Oppo dan Sony. Sensor Sony IMX709 yang digunakan Oppo Reno 7 5G mengklaim dapat membawa 60% peningkatan sensitivitas cahaya dan 35% lebih rendah noise jika dibandingkan sensor yang terdapat pada Reno 6. Hal yang diungkap adalah teknologi kamera. Algoritma kecerdasan buatan Oppo meniru sifat optik dari kamera DSLR untuk menciptakan titik cahaya bokeh dengan berbagai ukuran, warna, dan kecerahan sesuai jarak dan kedalaman. Portrait mode pada Reno 7 5G menyediakan 25 tingkatan ukuran aperture yang dapat disesuaikan dari f0,95 hingga f16. Mode potret pada Reno 7 5G memberikan kemampuan bokeh layaknya hasil dari perangkat DSLR dan pengaturan kedalaman bidang dan menciptakan efek lampu bokeh pada latar belakang dalam gambar potret. Adanya bokeh flare portrait video yang diperbarui pada Reno 7 5G, pengguna dapat mencapai efek potret seperti DSLR pada perangkat smartphone. Lebih spesifik lagi, kamera dalam HP Oppo Reno 7 5G memiliki 3 kamera yang berada di belakang ponsel, dengan masing-masing lensa kamera memiliki sensor wide 48 megapiksel, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth. Kamera utama ini mampu menghasilkan video dengan kualitas 4K pada 30 fps, 1080p pada 30, 60, atau 120 fps. Untuk kamera depan yang memenuhi kebutuhan selfie dan video call, Oppo Reno 7 5G memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Terkait desain, perangkat ini hadir dengan membawa desain menarik yang dilengkapi dengan teknologi Laser Direct Imaging atau LDI, yang menjadi teknologi pertama di industri untuk diterapkan pada eksterior sebuah perangkat ponsel. Laser Direct Imaging merupakan sebuah teknik utama yang digunakan dalam fabrikasi semikonduktor untuk menghasilkan presisi tinggi. LDI merupakan teknologi laser engraving pada lapisan yang terletak di atas lapisan Oppo Glow. LDI memberikan fleksibilitas Oppo untuk ruang imajinasi dalam mendesain sebuah penampang belakang perangkat. Oppo menerapkan LDI untuk meniru gambaran jejak bintang dan menciptakan pola yang terdiri dari 1,2 juta raster mikro dan masing-masing diproduksi dengan presisi sebesar 20 mikron. Kemudian gambar tersebut ditransfer pada penampang belakang Reno 7 5G. Varian warna Reno 7 5G yang akan dipasarkan adalah Star Trace Blue dan Starry Black yang menghadirkan teknologi Oppo Glow. Star Trace Blue menggambarkan jutaan meteor yang meluncur di sampul belakang ponsel, akan berubah ketika ponsel memantulkan cahaya dari berbagai sudut. Starry Black menawarkan keseimbangan sempurna hasil akhir hitam klasik dan warna transformatif berkilau dari Oppo Glow. Starry Black memiliki gradasi warna hitam biru dengan kilauan cahaya halus yang memberikan tampilan sederhana namun premium, seperti bintang bersinar di alam semesta. Untuk dapur pacunya, ponsel ini dibekali dengan MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G. Seri Dimensity dikenal sebagai chipset bertenaga yang sudah mendukung 5G. Umumnya digunakan pada smartphone kelas menengah hingga flagship terjangkau. Meski begitu, prosesor rilisan MediaTek juga tak kalah dalam hal efisiensi daya. MediaTek Dimensity 900 5G sendiri mengunggulkan proses fabrikasi 6 nanometer, bisa bersaing dengan penawaran Snapdragon terbaru. Dimulai dari performanya, MediaTek Dimensity 900 hadir membawa slogan Premium Performance for Everyone. Chip ini menggunakan arsitektur CPU octa-core dalam fabrikasi 6 nanometer, 8% lebih efisien dari 7 nanometer. Konfigurasinya sendiri 2+6, di mana terdapat 2 inti ARM Cortex A78 yang punya clock speed mencapai 2,4 GHz, ditambah 6 inti hemat daya Cortex A55 yang berjalan hingga 2 GHz.
CPU tersebut dipadukan dengan dukungan RAM yang terkencang saat ini, yaitu LPDDR5, plus penyimpanan UFS 3.1. Untuk kebutuhan gaming, disiapkan GPU yang juga dirancang hemat daya, yaitu ARM Mali G68, dipadukan dengan AI Processing Unit atau APU generasi ketiga dari MediaTek. Selain performa, sektor dukungan kamera juga diunggulkan pada chipset terbaru MediaTek ini. Selain mendukung perekaman video hingga resolusi 4K dengan HDR, produsen smartphone nantinya bisa gunakan sensor kamera dengan resolusi tinggi hingga 108 megapiksel bila diperlukan. APU-nya juga bisa bantu tingkatkan kualitas foto secara otomatis, ditambah dukungan teknologi 3D&R dan MFNR yang dapat mempercerah foto dalam kondisi kurang cahaya. Oppo Reno 7 5G semakin memiliki performa maksimal berkat memori RAM sebesar 8GB dengan penyimpanan memori 128GB dan 256GB. Terkait software, handphone ini menggunakan ColorOS 12 dan sistem Android 11. Untuk layarnya, Oppo Reno 7 5G memakai jenis layar 6,4 inci AMOLED display, refresh rate up to 180Hz dengan touch sampling rate. Selain itu, sudah mendapat sertifikasi SGS Eye Care Display dengan resolusi 1080x2400 pixels. Kejernihan dari layar handphone ini juga semakin lengkap karena Oppo Reno 7 Pro ini telah mendukung HDR10+. Adanya teknologi ini membuat pengguna lebih nyaman untuk menggunakan handphone. Sementara layar dari handphone Oppo Reno 7 5G juga telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Meskipun memiliki ukuran yang ramping, namun handphone ini tetap memiliki baterai besar yang tahan lama. Kapasitas baterai yang ditanamkan dalam handphone ini ialah 4500 mAh yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, ternyata proses pengisian daya ulang dari handphone ini juga cukup cepat. Terdapat fitur fast charging dengan daya maksimal di angka 33 watt, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama-lama agar baterai bisa terisi penuh. Kemudian berat 173 gram dan adanya in-display fingerprint unlock. Namun untuk harga dan tanggal peluncuran resmi dibuka oleh pihak Oppo Indonesia. Terima kasih sudah menonton, like bila suka dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Tinggalkan komentar apabila kamu ingin request pembahasan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.